Berarti di rumah Mas Indra ini barang-barang keramat ini banyak sekali ya? Banyak sekali enggak lah, mungkin 200. Tapi pernah suatu kejadian, ini percaya nggak percaya ya, saya alami sendiri. Jadi di rumah saya, itu ada seperti ledakan. Si Pak sopir itu nggak ngeliat. Semakin lama semakin dekat, semakin besar, semakin jelas itu wujudnya. Saat itu, wah saya bicara begini saya merinding lagi. Yang lewat Batara Karang itu punya? agak kusil, ya. TV bisa mati sendiri. Saya pernah kejadian unik nih. Saya pernah ritualin, saya baca mantranya, belum sampai habis kaca rumah saya retak. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim Malam Mencekam. Seperti biasa kami menghadirkan kepada Anda cerita-cerita mistis, cerita pengalaman asli dari narsum kita. Nah, malam hari ini ada di depan Anda, sudah terlihatnya orang ganteng ya, namanya Mas Indra. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal dan sebagian pasti juga belum kenal tentunya. Iya. Siapa Mas Indra ini nanti ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa MM kasih oleh-oleh dulu nih buat Mas Indra. Terima kasih banyak MM. Wow, YouTube Malam Mencekam. Wah, keren. Malam Mencekam. Nah, ini buat Mas Indra Keren. ada Terima di kasih. situ ada tulisan The Witness. Nah, witness kan artinya Saksi ya. saksi. Wah, jadi yang menyaksikan narsum benar-benar yang mengalami ya gitu ya. Iya, betul. Nah, Mas Indra nanti kaosnya buat Mas Indra, tapi Mas Indra harus cerita dulu tentang pengalamannya. Siap. Baru kita kasih ini. Kasih. Oke, Sobat MM, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu banyak rezekinya, sehat selalu. Min. Apa kabar, Mas Indra? Baik, Mengi. Gimana? Dari Jakarta ke Bandung berapa jam nih? Kebetulan sekarang kan Jakarta Bandung udah lancar. Udah lancar ya? Udah nggak ada macet-macet. Cepet ya? Jadi ya 2,5 jam sampai. Ini sengaja ke MM atau gimana nih? Sengaja dong. Sengaja ya? MM. Waduh. Malam Mencekam. Terima kasih nih udah dikunjungi. Saya ini kan subscribernya Malam Mencekam. Oh gitu ya? Iya, saya nonton terus Nah, cerita-ceritanya. Sobat, Mas Indra ini punya channel. Oh iya, betul. Jadi bukan sembarangan orang nih. Ya. Ada channel YouTube-nya juga. Apa Mas Indra channel? Ada. Jadi YouTube saya itu MBA Channel. MBA channel. MBA Channel. Membahas tentang apa? Kalau saya ini sebenarnya kan awalnya adalah pengkolektor ya, mengkoleksi benda-benda bertuah. Jadi Benda-benda barang-barang bertuah. Nusantara khususnya. Jadi yang ada di Nusantara. Barang-barang legend atau yang orang bilang tuh ya urban legend lah, mitos. Jadi kayak besi kuning, merah delima, rantai babi, Batara Karang, yang top-topnya di Indonesia. Luar biasa. Merah Delima punya nih. Saat ini ada, saya punya. Waduh, saya juga pengen nih Merah Delima. Nah, Mas Indra, kenapa ini sampai mengkoleksi benda-benda tersebut? Sebenarnya apa yang terjadi pada diri Mas Indra yang tadinya tidak menyukai barang-barang itu ya? Barang-barang bertuah. Ya bertuah itu tiba-tiba jadi seneng. Ada ceritanya pasti nih. Sebenarnya cerita awalnya ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Ini saya cuman bahas di Malam Mencekam ini. Waduh, eksklusif ya? Eksklusif. Jadi awalnya itu ya ada sisi dari jeleknya, kehidupan masa lampau yang jelek.
Jadi kehidupan saya yang beberapa tahun silam itu yang sempat bisa dikatakan orang tuh down, bener-bener terpuruk lah ya. Tahun berapa itu? Kisaran dari 2014 lah ya, itu saya udah mulai. Terus terang saya juga sebenarnya adalah pengusaha gitu loh. Saya pengusaha di bidang IT gitu, atau komputer. Jadi saya menjual produk-produk komputer awalnya gitu loh. Jadi yang namanya bisnis, ini saya cerita ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang namanya bisnis mungkin kan ada orang suka atau tidak suka. Nah ini mungkin orang teman-teman pada nggak pernah dengar lah sebelumnya ya. Saya ini juga sebenarnya dulu pernah jadi korban santet. Korban santet. Korban santet. Gitu loh. Yang namanya santet itu kan pasti mempengaruhi kehidupan kita ya. Jadi yang punya usaha sampai jadi hancur gitu loh. Nah, jadi saya pernah sampai di titik terendah hidup saya saat itu. Sampai ujung-ujungnya saya lari ke paranormal lah, inilah itu, dan semua sebenarnya nggak ada hasil menurut saya gitu loh. Sampai pada suatu hari saya bertemu dengan seseorang. Anggap kita sebut aja Abah X lah ya, karena orangnya agak tertutup, tidak mau disebut. Daerah mana tuh? Dia ada di daerah masih Jawa Barat lah. Masih Jawa Barat. Perbatasan lah anggap gitu loh. Dia banyak membantu saya di saat saya lagi terpuruk. Saya bercerita, saya pernah ke ini, ke sini, kok nihil gitu loh. Nggak ada yang bisa bantu saya. Kehidupan saya tetap begini-begini aja. Bahkan saya pernah nekat, pernah ingin mencari pesugihan di Gunung Kawi. Gitu, saat itu udah sampai nekat, tapi saya urungkan niat karena ada teman saya yang kenal dengan si Abah X ini. Cobalah ke dia dulu gitu loh. Jangan terlalu cepat ambil keputusan yang apa dibilang orang tuh gelap mata gitu loh. Akhirnya saya pergi ketemu, dan Abah X ini akhirnya orang yang berhasil merubah saya gitu loh. Kehidupan saya menjadi lebih baik sampai sekarang. Jadi nggak jadi pesugihan? Tidak, saya tinggalin gitu loh. Jadi si Abah X ini yang membantu saya menetralisir diri saya. Karena kan saya saat itu terkena santet gitu loh. Saat itu ya saya belum main-main barang-barang bertuah gitu loh. Ya kosongan aja gitu loh. Ya umumnya kayak orang biasa lah, pengusaha gitu loh. Tetapi ya mungkin karena saingan ya, jadinya main cara mistik gitu loh. Apa yang dirasakan ketika kena santet? Jadi sebenarnya gini loh, biasanya itu kalau secara fisik ya saya sehat-sehat aja. Tapi mungkin pikiran saya, jadi pikiran itu setiap malam itu bawaannya pusing aja, maunya marah-marah. Jadi saya ribut mulu sama istri. Itu jadi bukan hanya mempengaruhi usaha saya, tapi pengaruhnya ke keluarga juga gitu loh. Mungkin ini yang dibilang orang tuh santetnya santet bukan mematikan ya, tapi itu cukup menghancurkan gitu loh kehidupan seseorang gitu Mang Ei. Akhirnya saya ketemu dengan singkat cerita ya dengan si Abah X ini. Abah X ini walaupun umurnya udah lumayan sepuh lah ya kita sebut ya, tapi pikirannya itu logik. Dia menjelaskan kepada saya, mengajarkan saya banyak tentang dunia spiritual. Yang saya suka adalah dari dia bicara sama saya seperti ini. Mas Indra tidak perlu mikirin lagi yang namanya disantet. Loh, kenapa begitu? Saya bilang, keadaan saya kan begini. Gimana caranya saya nggak pikirin. Coba Mas Indra jalankan aja. Mas Indra itu cuman mentalnya yang kena. Dalam arti gimana nih Bah? Saya tanya. Iya, lupakan masalah santet. Hidup yang seneng-seneng aja. Lupain semua. Jangan pernah berpikir kamu kena santet. Kalau kamu berpikir kayak gitu terus, hidup kamu malah makin hancur. Coba kamu rubah hidup kamu. Dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hidup yang bahagia aja. Ya kamu sama istri jalan-jalan lah. Apa kayak hilangin stres. Jangan dipikirin terus. Jangan merasa kita sudah disantet. Waduh, ntar mati atau apa. Jangan seperti itu. Jadi seperti itu yang diajarin sama saya. Gitu loh. Tanpa ada bacaan-bacaan apa? Oh, saat itu nggak ada.
Dia hanya bicara seperti itu. Dia mengajarkan saya berpikir secara logik, gitu loh. Kamu bisa ngomong kamu disantet, kenapa? Dia bilang. Karena hidup saya gini-gini. Hidup semua orang tuh juga begini. Tapi pernah suatu kejadian, ini percaya nggak percaya ya, saya alami sendiri. Jadi di rumah saya, itu ada seperti ledakan. Suaranya seperti petasan di bagian belakang rumah saya. Dan saya sempat melihat percikan api, di tembok rumah saya. Saya merasa dong, wah apa ini? Ngeri kan, namanya orang awam nggak ngerti yang namanya kayak gini-gini. Langsunglah saya kontak si Abah X ini, saya tanyakan. Memang pada dasarnya orang yang kena santet itu pasti dihinggapin energi negatif. Memang kamu itu diguna-guna atau disantet, dikirimin sesuatu. Tetapi ibaratnya kamu itu sudah ada shield, pelindung. Jadi di diri kamu tuh ada pelindung sendiri. Dia nggak tembus, makanya dia pecah meledak. Yang berbahaya itu adalah tidak ada bunyi-bunyi atau tanda-tanda seperti itu. Itu yang berbahaya justru kalau menurut cerita si Abah X. Gitu. Oke, semenjak saat itu saya sudah mendapatkan pemahaman yang benar mengenai santet, telu guna-guna. Akhirnya hidup saya menjadi lebih baik. Berangsur-angsur, memang nggak langsung instan, tapi berangsur-angsur dalam waktu singkat sekitar setahun lah ya, hidup saya udah mulai oke. Memang tadinya itu terpuruk ya? Terpuruk. Dengan ekonomi yang saya sampai jual buruk rumah. juga? Saya sampai jual rumah, jual mobil, semua. Habis lah? Habis, gitu loh. Tapi sekarang ya kita berangsur-angsur lah, bertahap. Setelah hilang pengaruh santetnya itu, setelah berguru ke Abah X tadi, akhirnya Mas Indra mempunyai kelebihan apa nih? Kelihatannya menjadi suka mengumpulkan barang-barang atau jadi bisa spiritual lah gitu ya? Spiritual lah ya. Itu gimana? Jadi, sebenarnya gini lah Pak ya. Jadi saya pernah suatu ketika dengan si Abah X itu, saya diberikan Mang Ei suatu pusaka atau mustika dibilangnya. Mungkin teman-teman kalau sobat dari Malam Mencekam pernah tahu yang namanya usi kuning. Besi ya? Jadi ya memang dia berbentuk jarum berwarna kuning. Itu pemberian. Jadi memang kalau usi kuning itu biasanya dibalut dengan kepompong. Kepompong, hewan kepompong. Yang sebelum menjadi kupu-kupu, Mang Ei. Dia warnanya kuning, tapi itu namanya kepompong sutra emas. Mas Indra, barangnya ada di bawah? Ada di bawah. Bisa dilihatin nggak nih? Boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, saya kasih lihat ya. Jadi Sobat MM, Mas Indra ini akhirnya setelah kejadian itu menjadi, kalau kita sebut kolektor lah ya. Dia berkeliling Indonesia untuk mencari barang-barang yang notabene bertuah ya, barang-barang keramat ke seluruh Indonesia. Betul. Dan itu dipelihara oleh Mas Indra. Iya betul. Jadi saya rawat sebagai apa ya? Karena saya hobi lah ya, koleksi aja. Gitu. Nah ini barang apa nih Mas Indra? Ini yang saya sebut tadi adalah jarum besi kuning. Ini ya. Nanti di zoom ya. Nah gitu. Oh kecil ya? Kecil. Agak atas. Dia bentuknya itu seperti jarum. Ini manfaatnya apa Mas? Efeknya? Ini saya diberikan oleh si Abah X itu. Jadi manfaatnya itu sebenarnya untuk tolak bala, tameng diri dari serangan senjata tajam, senjata api, senjata tumpul. Ya pokoknya kalau orang biasa menyebutnya kekebalan lah ya, gitu loh. Pelindung. Dijual oleh Mas Indra atau ini gimana? barang ini pernah ditawar sama orang 300 juta, saya nggak lepas. Pernah ada penawaran gitu loh. Karena bagi saya ini pemberian Pak. Jadi kalau barang yang ini saya tidak maharin gitu loh. Mungkin ada koleksi saya yang lain ya itu boleh. Tapi kalau untuk ini nih hanya pemberian gitu. Ada historinya lah ya. Jadi ada kenang-kenangannya di sini, ada ceritanya di barang ini. Gitu. Terus Mas Indra, bagaimana cara berburu barang-barang seperti ini, kan susah didapat. Bisa cerita nggak? Jadi untuk dapetin barang-barang begini susah-susah gampang ya Pak ya. Ada yang saya dapetin dari teman ke teman, kenal, saya maharin. Itu yang paling umum, wajar. Ada juga yang melalui proses namanya tirakat. Gitu. Jadi kita datang ke tempat keramat, kita punya niat. Memang kita nggak punya niat yang disebut orang tuh narik pusaka, enggak. Jadi kita datang kalau orang bilang ziarah ya. Ziarah,
Tapi kita mau mendekatkan diri lah ya dengan Tuhan. Kita orang Jawa sebutnya semedi gitu. Jadi kita semedi, kita dikasih semacam cindera mata lah ya. Jadi ya barang-barang bertuah seperti itu gitu loh. Bisa berupa batu, bisa berupa keris gitu loh, pusaka lah intinya. Jadi saya pernah ada satu pengalaman nih Mang Ei. Ini pengalamannya berkesan banget hidup saya nih. Ini ibaratnya pengalaman spiritual saya. Jadi setelah saya sudah selesai ya, masalah santetnya sudah beres, saya pergi ke Gunung Kawi untuk berburu benda gitu loh. Karena dipercaya di tempat itu ada satu mustika yang namanya merah delima. Saya pergi menuju Gunung Kawi. Ini ceritanya agak lucu. Hanya mengikuti GPS, Mai. Jadi saya ikuti GPS. Saya sewa mobil saat itu. Itu kan daerah Malang ya. Cuman masuk lagi ke atas tuh Gunung Kawi. Sama sopir yang saya sewa. Itu pukul sekitar kurang lebih jam 11 malam ya. Saya pergi dengan mertua saya ya. Jadi mertua saya ikut nemenin saya. Saya mau berburu benda itu di sebuah hutan gitu daerah Gunung Kawi. Di tengah jalan itu saya bertemu yang saya nggak bisa sebut sebenarnya itu apa ya. Saya bingung sampai sekarang. Tapi itu makhluk halus yang jelas. Dia berbentuk besar, warnanya merah. Nah, ini kalau orang Jawa Barat mungkin kenal yang namanya tokoh Cepot ya. Tapi saya bingung kenapa dia bisa ada di Gunung Kawi. Jadi itu wujudnya itu seperti cepot. Maaf ya. Jadi kalau saya ada salah kata. Jadi warna kulitnya merah seperti digolek cepot itu. Terus matanya tapi agak manjang, turun lonjong. Jadi dia ada seperti gigi kelinci gitu. Warnanya merah. Besarnya itu mungkin sebesar studio ini, kepalanya doang. Itu baru kepalanya aja. Jadi begitu kita lagi jalan, saya dari jauh sudah lihat. Ini apa ya merah-merah gitu loh. Kok merah-merah? Saya pikir dari jauh kan masih kecil, cuman seperti sebesar semangka lah. Itu dari jauh sekali. Saat itu udah gelap dah. Kan lampunya dipakai lampu jauh tuh. Apaan ya merah-merah ya? Saya sempat ngomong ke Pak sopir itu buah apa ya Pak? Saya bilang begitu. Si Pak sopir itu nggak ngeliat. Semakin lama semakin dekat, semakin besar, semakin jelas itu wujudnya. Saat itu, wah saya bicara begini saya merinding lagi. Saat itu saya benar-benar melihat yang namanya makhluk halus tuh seperti itu. Itu dalam perjalanan menuju Gunung Kawi, Mang Ei. Jadi saat itu begitu saya lewatin dia nggak bergerak, nggak apa, Mang Ei. Dia cuma diem aja. Jadi matanya tetap ngikutin mobil saya. Saya belok sampai dia ada di samping saya. Kan saya di mobil ini cuma kaca. Mata dia ngikutin saya gitu. Singkat cerita, begitu sampai di sebuah warung, ada kita nepi di warung, saya dikasih minum air hangat dan saya baru cerita. Saat kejadian saya nggak cerita sama mertua saya, karena saya takut malah membuat panik ya, khawatir yang nggak lihat ntar jadi ketakutan, yang nyetir malah jadi bahaya, karena itu kan jalannya agak jurang, ngeri-ngeri gitu. Jadi saat itu saya hanya diam aja. Gitu. Jadi mungkin kedatangan saya itu udah disambut, gitu loh. Jadi barang itu akhirnya ada satu gubuk di sana ya, kita cerita ya. Pokoknya ini ya daerah Gunung Kawi lah. Jadi ada satu gubuk, ini bukan di tempat ibadahnya, bukan. Kan di Gunung Kawi ada tempat ibadah, itu bukan di situnya. Ada satu gubuk, ada satu orang yang jaga. Memang dia sudah nunggu saya, dia bilang. Tapi dia nggak kenal saya, dia sudah nunggu saya karena dikasih tahu sama si teman saya. Gitu loh. Ada orang mau ritual, mau dapetin ini. Saya sempat ngomong ke Pak sopir itu buah apa ya Pak? Saya bilang begitu. Si Pak sopir itu nggak ngeliat. Semakin lama semakin dekat, semakin besar, semakin jelas itu wujudnya. Itu ritualnya seperti apa? Jadi saya puasa mutih. Jadi layaknya orang muslim ya, puasa itu jam 6 buka, tapi hanya makan nasi putih sekepal, itu dia yang siapin, sama air putih 1 gelas, gitu loh, selama 3 malam.
Jadi hari keempat, di malam ketiga saya tertidur, Mang Ei. Jadi kita biasa setelah buka puasa, kita meditasi, Mang Ei. Semedi lah ya. Jadi mungkin dari jam sekitar 7 atau sampai sekitar jam 12 malam gitu loh. Jadi kalau udah selesai, besoknya lanjut lagi. Kita boleh pulang ke penginapan tidur gitu loh. Nah, di malam ketiga, entah kenapa saya ngerasa ngantuk banget, Mang Ei. Jadi saat itu saya ngantuk, saya mimpi didatangin sama satu dayang. Dia bilangnya dayang. Bukan dayang, danyang ya, danyang. Kalau orang Jawa bilangnya danyang. Jadi dia danyang, perempuan, cantik. Kalau misalnya kita bilang manusia ya, mungkin manusia kalah ya. Saat itu saya merasa di dalam mimpi saya itu perempuan paling cantik yang pernah saya temuin gitu loh. Dia memberikan saya sebuah batu tapi bersinar di dalam mimpi ini, Mang Ei. Batu bersinar. Saya tanya, ini apa? Dia cuma menjawab sambil senyum, kamu cari aku ada di situ. Dia cuma bilang seperti itu. Jadi sekitar jam 11, belum sampai jam 12 selesai, saya udah bangun tuh. Saya seperti mendusin dalam keadaan tidur tapi kakinya masih begini, Mang Ei. Saya sadar, saya ketiduran. Tangan saya begini, Mang Ei. Pas saya buka di sini ada batu. Saya pegang, saya bawa pulang. Mungkin sekitar seminggu lah ya, saya ngobrol-ngobrol sama si guru saya lah ya, Abah X. Saya tunjukkan ke dia, saya datang ke tempatnya. Bah, saya mau tanya, ini barang apa ya? Gitu loh. Jadi si Abahnya, karena dia lebih mumpuni dibanding saya, dia lihat, ini namanya mustika merah 5. Kamu dapat dari mana? Saya ceritakan semua yang tadi saya ceritakan, Mang Ei. Oh, berarti ini jodoh kamu, ikut kamu, dia bilang. Bahkan dia bisa tahu nama kodamnya. Dan yang di mimpi saya sebenarnya pernah disebutkan itu namanya Danyang A gitu, Danyang X namanya. Jadi saya langsung terkejut. Dia mengatakan barang ini punya kekuatan untuk kewibawaan yang kuat, karismatik, untuk juga kejayaan. Jadi semoga dipercaya kamu pegang barang ini, hidup kamu akan menanjak terus. Tapi saya tanya, ini bisa gak untuk kekebalan? Bisa, dia bilang. Dia langsung suruh saya, kamu beli silet ke warung. Jadi saya langsung tes dan udah saya tes di sana. Saya pernah membuktikannya juga sendiri, Mang Ei. Jadi saya pernah bikin videonya, itu ada di YouTube saya. Jadi di MBA channel itu ada. Nanti saya kasih tahu judulnya apa. Itu saya mau ngetes sendiri. Itu kekuatannya, Mang Ei. Silet itu, jadi rambut kita itu nggak bisa disilet, kulit kita nggak bisa disilet, baju kita pun nggak bisa robek disilet. Itulah kekuatannya. Itu yang dimaksud anti silet. Kenapa bisa sampai nggak robek, kulit kita nggak jebol? Karena setiap kita pegang barang itu, gitu kita panggil gaibnya atau kodam ya disebutnya. Silet jadi tumpul, Mang Ei. Itulah uniknya, aneh. Gitu loh. Yang saya tahu katanya kalau dimasukin ke air, airnya merah, itu betul? Betul, tapi harus diritualin. Ada tata caranya lagi, puasa lagi selama 40 hari. Saya belum jalanin itu. Tetapi bagi saya ini udah cukup. Gitu loh. Bagaimana kalau ada yang berminat? Sebenarnya kalau ada yang berminat untuk barang itu, jodoh-jodohan, Mang Ei. Kalau memang jodoh dia, kita nggak bisa, saya nggak bisa paksa tahan atau apa. Pasti akan jatuh ke dia juga. Seperti itu, Mang Ei. Sayang Mas Indra nggak bawa barangnya, tapi bisa dilihat di YouTube-nya ya. Ada. MBA Channel, nanti langsung aja ke sana ya sobat. Mau lihat barang-barang yang Mas Indra punya nih. Apalagi barang yang waktu mencarinya sulit? Kalau yang sulit itu saya pernah sampai ke Kalimantan ya. Jadi ke Kalimantan itu saya bawa untuk mendapatkan yang namanya mustika rantai babi. Rantai babi? Ya, tetapi itu punya efek yang kurang bagus terus terang ya. Itu gatalnya luar biasa gitu loh. Gimana cara dapatnya? Saya dari orang terus terang. Kalau itu dari sesepuh di sana, di daerah Bontang. Tapi bukan di kota Bontangnya, masih ke pinggiran lagi. Waktu itu saya dibawa sama teman saya. Saya memang tujuannya memaharkan. Gitu. Saya maharkan ke orang itu.
Jadi bisa dibilang dia kayak bukan RT apa kepala adat gitu, kepala suku apa adat gitulah. Gitu. Jadi dari Kalimantan saya bawa lagi kemarin. Gitu. Sekarang barangnya masih ada di saya. Berarti di rumah Mas Indra ini barang-barang keramat ini banyak sekali ya? Banyak sekali enggak lah, mungkin 200. Kurang lebih, itu kurang lebih. Banyak sekali. Karena kan saya hobi, saya koleksi barang itu. Nah, selama merawat barang-barang itu tentunya ini kan barang keramat. Iya. Tentunya banyak godaan dong. Oh pasti. Apa tuh? Jadi biasanya itu kejadian aneh sih ya. Seperti TV nyala sendiri itu bisa terjadi. Gitu loh. Itu kan biasanya kalau kita punya barang seperti jenglot ya. Jenglot Batar Karang itu punya? agak usil, iya. Itu kan bisa dibilang usil. Gitu loh. TV bisa mati sendiri. Saya pernah kejadian unik nih. Saya pernah ritualin, saya baca mantranya, saya iseng, saya pengen tahu. Kaca rumah saya retak, Mai. Belum sampai habis kaca rumah saya retak. Kalau saya baca sampai habis mungkin hancur berkeping-keping. Kegunaannya apa jenglot? Kalau jenglot itu dari pemberinya ya kan saya memaharkan juga. Itu untuk tolak bala. Tolak bala, bahkan yang ekstrimnya bisa digunakan untuk menyerang orang. Tapi ada tata caranya. Gitu loh. Tapi saya nggak mau sih pakai buat kayak gitu, nggak mau. Jadi kalau ada yang mau coba-coba isengin kamu, dibalikin sama dia. Kalau misalnya santet, dibalikin lagi nanti santetnya ke orang yang ngirim. Seperti itu Bang Ei, tolak bala lah. Gitu. Jadi jenglot ini bisa pindah tangan Mas Indra ya? Semua itu saya percaya Bang Ei, semua balik lagi ke perjodohan. Jadi meskipun anggap saya mau beli nih, punya uang cukup, Belum tentu. belum tentu mau itu. Belum tentu. Karena ada yang namanya sistem tayuh. Bang Ei. Apa itu? Tayuh itu jadi ibaratnya Bang Ei mau maharin nih ke saya. Saya tanya dulu namanya siapa, nama lengkapnya, nama orang tua Bang Ei, tanggal lahir Bang Ei. Jadi saya baca mantranya, jadi saya ritualin sendirilah. Saya tanya, oke apa enggak? Gitu. Kalau dia oke, jawabannya biasanya nggak mungkin sehari, bisa 3 hari. Kalau dia oke, ntar ada tandanya apa. Oh oke ini, baru saya bilang. Kalau benar kamu mau ahli rawat ini, kamu datang. Hari apa saya tentuin. Kamu datang, bawa mas kawinnya sekian. Kalau kamu punya, oke setuju, datang. Gitu loh. Jangan berupa transfer, cash. Uang tunai biasanya. Atau misalnya lo penggantinya dengan nilai sekian pakai logam mulia. Bisa seperti itu. Mas Indra, ini kan susah membedakannya, apalagi zaman sekarang ya bisa ditipu seperti batu merah delima yang ada baterainya menyala, jadi air jadi merah. Nah, Gimana Mas Indra orang bisa percaya ini barang asli? pertama pengalaman. Kalau saya kan sudah melanglang buana, saya pernah megang yang namanya barang A sampai Z, saya tahu. Jadi yang namanya asli, yang palsu saya juga tahu. Dan kedua, ini untuk orang awam ya. Paling gampang adalah orang kan nggak bisa ngerasain energi kalau awam. Kalau mungkin kalau orang-orang spiritual dia bisa pegang, dia bisa merasakan energinya. Tapi kalau orang-orang awam biasanya tidak seperti itu. Yang penting patokannya paling gampang adalah gini. Barang itu nggak boleh ada duanya. Dalam arti seperti ini, jangan ada duplikatnya. Ya satu bentuknya kayak gitu, cari lagi persis kayak gitu nggak ada. Paham nggak Bang E? Jadi kalau misalnya ada 2, ada 3, ada 4, itu otomatis buatan pabrik atau kerajinan tangan manusia, gitu loh. Biasanya bentuknya nggak mungkin sama kalau yang asli. Itu secara fisik kalau sebagai mata orang awam, patokannya seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali ya, artinya Mas Indra sudah mempunyai kemampuan untuk melihat barang-barang itu asli atau enggak ya. Saya dari 2015 soalnya, Bang E. Setelah kejadian itu tadi ya. Makanya kan saya langsung setelah itu saya mulai mengenal spiritual, supranatural. Saya belajar, terus saya punya ketertarikan sama benda-benda seperti ini, gitu loh. Jadi berdasarkan pengalaman supranatural saya ambil hikmahnya, saya jadi merasa ada ketertarikan dengan barang-barang seperti ini, gitu loh. Ternyata di Nusantara ini banyak, bahkan yang terpendam pun masih banyak yang belum terangkat oleh manusia. Biasanya itu peninggalan dari orang-orang leluhur kita ya. Jadi kayak misalnya zaman kerajaan masa lampau kita,
di kerajaan misalnya Majapahit ada beberapa tokoh sakti yang sudah meninggal, pusaka atau mustika yang tidak terawat itu kembali ke alam. Jadi biasanya ada di dalam tanah, di makam, di pohon keramat, di pegunungan, di goa, seperti itu. Jadi ditarik dengan pendohiran itu ya? Iya, jadi kalau orang-orang dizohirin, diwujudkan. Biasanya yang paling bagus itu dengan tirakat, bukan tarik paksa. Karena kalau tarik paksa itu biasanya barangnya, fisiknya keluar, tapi energinya atau kodamnya itu tidak ikut. Gitu. Harus ada sesuatu yang kita tebus, Mang Ei. Kita lelaku dulu, tirakat, puasa, semedi, seperti itu, Mang Ei. Ya mungkin ada bakar-bakar dupa, seperti itu. Selama memiliki barang-barang itu pernah nggak ngobatin orang? Kalau saya tidak mengarah ke healer ya, penyembuhan itu enggak. Jadi saya hanya, barang-barang saya sekitar 80% itu untuk proteksi atau jaga diri. Gitu loh. Sama ya kewibawaan, yang berurusan dengan kejadukan, kanuragan, kewibawaan, seperti itu. Kembali ke jenglot, Mas Indra. Dari mana asalnya sebenarnya itu? Banyak cerita legenda mengenai jenglot ini ya. Kalau orang bilang Batara Karang atau jenglot ini adalah sama, sebenarnya menurut saya berbeda. Jadi kalau Batara Karang itu biasanya didapatkan di daerah pesisir laut, jadi pantai-pantai. Jenglot itu banyak ditemukan di gunung-gunung, di gua-gua untuk mendapatkannya. Nah, kisah jenglot atau Batara Karang ini banyak yang mengaitkan dengan cerita seorang yang belajar ilmu. Belajar ilmu kesaktian sampai dia tidak bisa mati, tidak diterima bumi, jasadnya mengecil. Tapi kalau menurut saya itu berbeda. Versi saya beda, Mang Ei. Menurut saya, dari yang saya dalami dari dunia spiritual supranatural, jadi jenglot Batara Karang itu ada sebenarnya manifestasi dari makhluk gaib. Jadi itulah perwujudannya. Dia sudah berwujud di alam kita, tetapi benda mati. Wujudnya aslinya gaibnya ya memang seperti itu. Tapi manifestasi seperti itu, gitu loh. Jadi memang kalau di alam kita dia tidak bisa bergerak. Tetapi gaibnya memang ada, sisi gaibnya. Seperti itu, Mang Ei. Jadi sebenarnya saya lebih percaya jenglot atau Batara Karang itu adalah makhluk siluman, Mang Ei, yang bermanifestasi di alam kita. Itu versi saya ya. Mungkin kalau orang lain punya pendapat lain ya monggo, gitu. Selama dirawat jenglot itu apa yang dikasih makannya? Kalau saya tidak pernah membiasakan orang bilang kasih darah ya. Saya enggak. Saya hanya kasih minyak misik. Gitu loh. Jadi sebagai perawatan saya bakarin dupa, saya kasih kembang, kopi pahit, teh pahit, minyak misik. Saya tuangin di mulutnya. Itu aja. Saya nggak mau yang ribet-ribet. Kasih darah golongan O, darah ayam cemani. Saya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Nggak kabur nanti? Sampai detik ini sih enggak. Gitulah. Yang penting kita tulus aja mau merawat. Kalau menurut saya gitu, ketulusan orang sih sebenarnya. Lebih ke arah ketulusan. Kalau kita gunakan itu untuk darah, pakai darah atau segala macam, biasanya untuk arah ke yang jalur kiri. Ya. Nah sebenarnya kalau saya bicara ya mengenai benda bertuah, Mang Ei, ini tidak bisa dibilang ilmu hitam atau ilmu putih. Ilmu abu-abu kalau menurut saya. Kenapa? Tergantung pemakainya itu. Gitu loh. Jadi barang ini hanya akan nurut saja, tergantung si pemakainya. Barang ini bisa jadi hitam kalau pemakainya sifatnya condong ke arah hitam. Barang ini bisa jadi putih kalau pemakainya lebih condong ke arah putih. Seperti itu, Mang Ei. Gitu. Sudah berapa lama punya jenglot? Meliharanya? Jenglot itu saya sudah ada kali ya 3-4 tahun ya. Gitu ya. Kalau ada yang minat tetap ya? Kembali lagi proses perjodohan. Harus jodoh juga ya? Harus jodoh juga. Karena saya khawatir juga orang itu cuman punya uang, iseng mau beli, udah. Dirawat enggak atau apa enggak. Karena saya untuk mendapatkan itu juga perlu perjuangan, Mang Ei. Gitu loh. Pastinya anak dan istri Mas Indra sering diganggu dong. Ada benda-benda keramat di rumah. Jadi begini. Apa itu yang sering diganggu? Kalau misalnya gangguan secara yang bikin parah sih enggak ya. Mungkin karena usil ya. Namanya kayak gini, mereka itu ingin menunjukkan eksistensi mereka tuh ada. Karena kadang gini, Mang Ei. Orang seperti saya aja pernah merasa ada keraguan dengan barang sendiri. Kita merasa,
ini barang bener gak ya? Ini barang bener gak ya? Kita pernah ada keraguan kayak gitu. Walaupun kita pernah dimimpiin, cuman bagi kita itu masih tanda tanya besar gitu loh. Jadi mereka kadang menunjukkan eksistensi seperti misalnya mati nyalain televisi, lampu, itu bisa Mei. Pernah terjadi. Bukan kita perintah ya, tapi memang secara tidak sengaja. Saya tidak pernah mengalami langsung secara pribadi Mei, tetapi istri saya yang pernah mengalami. Saya juga lihat videonya Mas Indra. Di belakangnya Mas Indra itu seperti keluar asap berbentuk wujud gitu. Ya. Itu apa ya? Itu sebenarnya itu bukan disengaja, Bang. Saya saat itu juga tidak terlalu tidak tahu. Bahkan saya saat bikin videonya juga saya tidak tahu. Saat saya edit segala macam untuk di-upload itu saya tidak tahu, Bang. Saya tahu dari komen orang, di belakangnya ada apa itu Bang yang bergerak putih-putih. Ternyata begitu saya lihat lagi, iya, jadi itu seperti banyak orang bilang itu orbs, ada yang bilang itu aura saya. Tapi saya lebih percaya saat itu, saya syuting saat itu masih di bulan Suro. Jadi mungkin saya merasa itu eksistensi lah ya, eksistensi. Dan kalau saya lihat itu adalah terwujudan dari kodam macan putih. Gitu loh. Sebenarnya itu adalah kodam macan putih yang berkeliaran. Jadi ya mungkin kalau di kamera tidak bisa berbentuk jelas, tetapi kalau orang yang supranatural, dia akan bisa menelisik, mendalami lagi ini apa gitu loh. Itu adalah perwujudan dari kodam harimau putih atau macan putih. Sobat MM, Mas Indra ini adalah seorang Tionghoa ya? Iya, kebetulan saya keturunan Tionghoa. Ini istimewa. Biasanya yang mengumpulkan ini kan para abah-abah atau disebutlah paranormal yang mengumpulkan barang-barang seperti Mas Indra ini. Ini unik sekali. Mas Indra seorang Tionghoa dan seorang pengusaha tapi suka dengan barang-barang keramat seperti ini. Kalau ada dari Sobat MM ingin konsultasi atau ngobrol atau pengen tahu barang-barangnya, saya suruh ke channelnya aja ya, ngobrol di komentar sana ya. Di komentar di YouTube ya. Di MBA channel ya. MBA channel atau di Instagram gitu. Tapi lebih suka di komentar lah. Di komentar ya. MBA channel itu apa sih panjangannya? Jadi MBA channel itu singkatan dari Mustika Bertuah Alam. Oh, Mustika Bertuah Alam. Iya. Baik Mas Indra, sebelum kita tutup, ada nggak yang mau disampaikan ke subscriber kita nih tentang barang-barang yang Mas Indra miliki? Oke, ini sebenarnya teman-teman harus paham ya. Jadi mengkoleksi barang seperti ini, jangan kita menggantungkan diri kita pada barang seperti ini. Kita harus sadari siapa pemberi barang ini. Hakikatnya itu dari mana barang ini. Semua kekuatan itu berasal dari mana. Karena barang-barang seperti ini tidak akan ada kekuatan sama sekali, tidak ada daya kalau tidak ada turut campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kita sembah sebagai koleksi boleh, atau sebagai hobi itu boleh. Tetapi jangan kita sembah-sembah. Tetap kita berdoa, memohon itu kepada Yang Kuasa. Gitu loh. Jadi di Indonesia ini yang namanya mistis atau barang-barang seperti ini adalah hal yang biasa ya. Jadi intinya adalah cuma satu, hati kita. Hati kita tidak boleh menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Saya yakin semua agama akan beranggapan yang sama dengan saya. Gitu. Super sekali ya. Jadi mirip juga dengan kita Muslim ya. Betul. Tidak boleh percaya kepada benda. Betul. Tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Sobat MM, jangan lupa untuk mengunjungi channelnya Mas Indra, MBA Channel. Nah, di sana semua ada tuh. Mau lihat barang-barang yang dimiliki Mas Indra dan mau kepoin Mas Indra tuh apa sih, seorang supranatural kah atau apa yang disebut orang dukun kah? Komentar aja lah di sana ya. Atau nanti ke WA-nya atau ke IG-nya nanti kita tuliskan di sini. Oke, siap. Sobat MM, janji kita untuk Mas Indra kenang-kenangan. Nah, ini dia. Nanti ini tapi ada petuahnya juga ini barangnya. Ya. Kalau ini dipakai tidur, ini akan mimpi buruk nanti. Oh gitu ya. Jadi ini jangan dipakai tidur, pakai jalan. Oke, siap. Terima kasih malam mencekam. Ini saya terima kasih sekali, kaosnya keren. Saya kebetulan suka banget warna hitam. Ini, saya nggak sia-sia lah jauh-jauh kemari lah. Amin, Mantap. amin. Terima kasih. Jangan lupa kepoin MBA Channel. Ditunggu komennya di sana.
Mas Indra, semoga channelnya juga Terima kasih. tambah maju ya. Ya, Dan bisnis apa tadi teh? Komputer ya? iya. Komputer dan bisnis kolektornya juga tambah maju nih ya. Siap. Terima kasih Mang Ei Iya, sudah sama-sama. diundang kemari. Terima kasih juga. Sobat MM, begitu saja kisah dari Mas Indra, seorang kolektor yang sudah mengumpulkan banyak barang dan barangnya juga bisa Anda buktikan nanti ya. Saya akhiri, sampai jumpa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.